Senang diam-diam. Cerpen karya Mata Kaca dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku hanya perempuan yang senang diam. Diam-diam suka. Aku dengan mudah menyukai kamu ketika kali pertama bertemu kamu yang terlihat bersinar di antara mahasiswa baru kala itu. Padahal, seragam yang kamu kenakan tidaklah beda dari yang lainnya. Dengan setelan hitam putih, topi kerucut biru, kalung permen, dan bed nama bertuliskan sky. Sedangkan bed namaku bertuliskan laut. Bukankah kita serasi? Kamu juga punya segala sesuatu yang disebut orang-orang menarik. Aku tidak pernah peduli tentang senyum orang-orang sampai aku mengenalmu. Karena darimu aku tahu bahwa ada jenis senyum yang ternyata mampu menundukkan hati sedemikian hebat seperti punyamu. Keistimewaanmu tidak hanya sampai di situ. Kamu juga tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk membuatku senang. Cukup dengan namamu berada dalam daftar mahasiswa yang sekelas denganku sudah membuat jantungku berteriak kegirangan. Belum lagi setelah mendengarmu berbicara, seperti akan keluar jantungku ini rasanya. Muammar, namaku Muammar. Ucapmu saat aku baru saja memasuki kelas. Padahal kamu tidak sedang berbicara padaku, tapi aku sudah mengulum senyum malu-malu di bibirku. Pelan tanpa suara aku berbisik, Atta, namaku Atta. Seakan merasa kekurangan, kamu pun memukauku lagi ketika pengumpulan skema rancangan bisnis di minggu kedua kita menjalani semester 1. Kamu mengenali punyaku dengan sekali lirik saja. Itu punya Atta, Bu, katamu sedikit berteriak setelah dosen mempertanyakan dan mengangkat portofolioku ke udara. Pipiku bersemu merah mengetahui fakta bahwa kamu tahu namaku, bahkan memperhatikan detail tentangku, tentang portofolioku. Semakin merona merah ketika sweet-sweetan sepenjuru kelas meramaikan adegan konyol yang sebenarnya tidak romantis sama sekali. Aku memang perempuan yang senang diam. Diam-diam kagum. Aku terkejut ketika tahu kamu memilih organisasi yang sama denganku. Aku jadi punya tambahan waktu untuk memperhatikan kamu di luar jam kuliah. Bahkan kamu dengan mudah membuatku kagum saat kali pertama open mic di acara perekrutan. Kamu terlihat ahli menguliti politik negara kita dan memprediksikan kehancurannya. Politik kita sudah hancur, bahkan lebih mirip seperti sampah. Layaknya sampah, tidak akan mengubah apapun jika kita hanya berteriak, ada sampah, ada sampah. Yang harus kita lakukan adalah kita take action. Ambil itu sampah dan buang pada tempatnya. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak ambil peran di dalam dunia politik. Tegasmu mengakhiri orasi yang lumayan panjang tapi mengesankan itu. Pesonamu memang luar biasa. Bukan hanya aku, tapi semua orang dalam ruangan itu bertepuk tangan untukmu. Sayangnya, kamu tidak pernah menyadari bahwa akulah yang bertepuk paling keras di sana. Aku sungguh perempuan yang senang diam. Diam-diam jatuh hati. Jatuh hati pada segala sesuatu yang ada pada dirimu. Matamu, senyummu, kemeja yang kau kenakan, dan kerutan dahimu ketika sedang berpikir. Aku menyukai semuanya. Semakin jatuh hati pada hari di mana Ismet, teman dekatmu, mengusilimu. Lihatlah, Amar menuliskan nama Atta di bukunya. Ada bentuk lop-lopnya juga. Aku tersipu. Suara temanmu itu membuat seluruh mata di kelas kita menoleh ke arah aku dan kamu. Mereka tertawa entah karena alasan apa. Karena wajahmu yang menahan malu, atau karena Ismet yang sepertinya akan lumat oleh bogem mentah yang kau berikan. Sedikit-sedikit harapan itu tumbuh. Harapan bahwa aku tidak jatuh seorang diri, bahwa perasaanku bukanlah perasaan sebelah tangan, dan bahwa suatu hari ada masa depan untuk bersatunya aku dan kamu. Tapi, apakah salah kalau aku adalah perempuan yang senang diam?
diam-diam rindu. Sejak hari itu, namaku selalu disandingkan dengan namamu. Kamu dan aku menjadi olok-olokan penghibur jam kosong. Kamu selalu merengut saat mereka memulai aksi untuk mengejekmu, sedang aku berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja. Walaupun sebagian besar aku gagal melakukannya, karena pada kenyataannya sangat sulit menahan senyum saat mereka mengatai kita couple goals. Tapi semua itu menjadikan kita semakin asing. Kamu membangun tembok yang sulit sekali untuk ditembus. Kamu menjauh, mengusahakan tidak ada percakapan sekecil apapun bersamaku. Sebelumnya kamu masih akan menyapaku saat berpapasan di luar kelas. Sekarang, kamu hanya akan membuang muka. Aku tidak lagi bisa melihat senyummu karena kamu selalu berhenti tersenyum di tempat yang ada akunya. Aku tidak lagi bisa memperhatikan tiap detail tentang kamu. Bahkan untuk mencuri-curi pandang saja, aku merasa rendah diri. Olok-olokan itu tidak berkurang sampai di tahun kedua kita kuliah. Kamu pun semakin dingin terhadapku. Tidak ada lagi seseorang yang membuatku bersemangat menyambut hari-hariku. Tidak ada lagi kamu. Kamu juga berhenti dari organisasi karena tak ingin dekat-dekat denganku. Yang ada hanya perasaan rindu yang diam-diam menyusup dalam dadaku. Sebab itulah aku menjadi perempuan yang senang diam-diam menyerah. Aku tidak punya pilihan lain kecuali menurut padamu, mengikut arus yang kamu buat. Jika kamu memang inginnya menjauh, maka aku harus pelan-pelan mengakrabkan diri pada ketiadaanmu. Ini sulit, tapi harus. Ini menyakitkan, tapi sudah seharusnya. Ini bukan keinginanku, tapi aku bisa apa? Dan pada akhirnya, aku tetap menjadi perempuan yang senang diam-diam pergi.